Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera dan selamat berakhir pekan bagi kita dimanapun Anda berada. Dan kami juga mengucapkan selamat ulang tahun bagi Anda yang merayakan ulang tahun kelahiran dan juga ulang tahun pernikahan di tengah-tengah rumah tangga Anda saat ini. Kiranya Tuhan memberkati hidupmu dan rumah tanggamu. Kami juga selalu berdoa kepada Bapa di surga bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang masih terbaring lemah di tempat tidur baik di rumah sakit maupun di rumah Anda. Kiranya Tuhan menjawab doa-doa kita dan Anda sekalian diberikan kesembuhan untuk dapat kembali beraktivitas sebagaimana biasanya. Sebelum kita melakukan segala sesuatu aktivitas di hari pekan ini, mari kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan saat ini yang diambil dari Filipi pasal 1 ayat 21 begini dikatakan. Sesungguhnya bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, pernahkah Anda bertanya pada diri sendiri tentang hidup ini? Mengapa Anda hidup? Untuk apa Anda hidup? Lalu setelah Anda mati, apakah Anda masuk surga atau neraka? Atau kita tidak peduli dengan semua itu. Yang penting hidup untuk makan dan makan untuk hidup. Mungkin yang lain berprinsip mengalir saja dalam menjalani hidup ini. Yang penting dibuat happy, urusan mati itu urusan nanti. Ingat, setiap orang harus memiliki tujuan dalam hidupnya. Jangan sampai kita menjalani hidup ini tanpa ada tujuan. Dengan memiliki tujuan hidup yang jelas, sasaran yang hendak dituju, hidup kita akan lebih bermakna, semakin memotivasi kita, mendisiplinkan kita, dan mengontrol kita ke arah yang lebih baik dan benar. Karena ada tertulis, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Ibrani 9 ayat 27 dan 28. Saudara, masuk surga atau neraka kelak sangat ditentukan oleh tujuan hidup Anda. Alkitab jelas menyatakan bahwa manusia ditetapkan untuk mati satu kali, setelah itu ia akan dihakimi. Oleh karena itu hiduplah dengan tujuan yang benar, sama seperti Paulus berniat demikian. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Rasul Paulus memiliki tujuan hidup yang jelas, yaitu hidup yang meninggikan dan memuliakan nama Tuhan. Hidup Paulus adalah bagi Kristus dan untuk Kristus. Karena itu dia berkata, jika aku harus hidup di dunia ini, berarti bagiku bekerja memberikan buah. Filipi 1 ayat 22. Artinya Paulus berusaha untuk melakukan yang terbaik bagi Kristus, menjadikan Tuhan Yesus sebagai teladan utama dalam hidupnya, serta menempatkan dia lebih dari apapun yang ada di dunia ini. Itu sebabnya kita bisa melihat di dalam 1 Yohanes pasal 2 ayat 6. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus yang telah hidup. Semua itu harus dibuktikan dalam tindakan yang benar-benar nyata. Paulus telah membuktikan komitmennya itu. Seluruh hidupnya dicurahkan hanya untuk Injil sehingga namanya dimuliakan. Ingat saudara-saudari, ujian dan tantangan yang ada tak menggoyahkan iman dan pengharapan Paulus di dalam Kristus. Bahkan ia terus berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, sebagaimana yang dikatakan dalam Filipi 3 ayat 14. Mari di dalam menjalani aktivitas ini, jangan pernah hidupmu sia-sia. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Salam.